Bab 1400. Pada saat ini, Hasto berdiri di tempat yang gelap dan selalu mengawasi. Dia tersenyum dan diam-diam berpikir Wira ini memang pandai. Namun saat melihat pria tua itu, dia selalu menghelakan napasnya dan tatapannya terlihat tidak tega dan sedih. Hah, Hasto menghela napas, lalu menghilang. Pada saat ini, Wira masih terus mengejar, tetapi pria tua itu benar-benar membuatnya tidak punya pilihan lain selain menyerah. Tak lama kemudian, dia akhirnya mengakhiri pengejaran hari ini. Wira duduk di bawah pondok kayunya dan diam-diam mengeluarkan sepotong paha ayam yang belum dipanggang. Melihat sudah larut malam, dia pun mulai memanggangnya. Tepat pada saat itu, pria tua gila itu tiba-tiba berada di belakangnya. Gerakan pria itu sangat pelan, sehingga dia tidak menyadari kedatangan pria itu. Dia merasa sangat cemas dan perlahan-lahan memanggangnya. Tak lama kemudian, paha ayam itu pun matang. Dia tersenyum saat menajamkan pendengarannya dan tidak menyadari kedatangan pria tua itu. Sepertinya, kelak aku sebaiknya menyiapkan lebih banyak makanan di siang harinya dan diam-diam memakannya di malam hari. Wira merasa bangga dan sangat senang di dalam hatinya. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara batuk dari belakang. Mendengar perkataan itu, dia merinding dan otaknya berdengung. Saat menoleh dan melihat, dia langsung tercengang. Melihat ternyata pria tua itu yang berada di belakangnya, dia pun menjadi bengong. "Kamu," kata Wira sambil menatap pria tua itu. Pria tua itu juga menatap Wira, lalu tersenyum dan langsung mengulurkan tangannya. Air mata Wira hampir saja mengalir, sudah lebih dari 10 hari ini dia tidak makan daging sedikit pun dan hanya makan buah untuk bertahan. Dia akhirnya memiliki kesempatan malam ini, tetapi tetap terlihat oleh pria tua itu. Kondisinya terlihat buruk, tetapi dia juga tidak bisa melakukan apapun. Saat pria tua gila itu menatap Wira dan tersenyum, ekspresi pria tua itu seolah-olah berkata tidak peduli seberapa liciknya dia, tetap tidak akan berguna. Dia juga tahu paha ayamnya tidak bisa diselamatkan lagi, sehingga dia menyerahkan paha ayamnya dengan sukarela. "Baiklah, ini untukmu." Hah, Wira langsung memberikan paha ayamnya kepada pria tua itu, lalu duduk di samping. Dia berpikir untuk kultivasi saja, karena tidak bisa memakan daging. Wira menutup matanya dan tidak tahu bahwa pada saat ini, tatapan pria tua itu menjadi sangat jernih. Dia menatap paha ayam itu dan bergumam, "Sepertinya makanan enak yang kumakan belakangan ini adalah makanannya kehilangan akal sehatku, gila saat siang hari dan normal di malam hari. Setelah bertahun-tahun berlalu, tak disangka aku malah bertemu dengan anak ini. Sudahlah, aku nggak boleh kehilangan kesempatan ini. Anak ini juga nggak buruk." Setelah mengatakan itu, pria tua itu langsung berjalan ke depan Wira dan tersenyum. "Anak muda, bangunlah." Wira merasa sangat frustrasi dan langsung berkata, "Aku sudah memberikan paha ayamnya kepadamu, kamu masih ingin apa lagi? Aku sudah puluhan hari nggak makan daging, kamu selalu merampasnya dariku." Wira merasa sangat marah, sehingga tidak membuka matanya. "Makanan yang kamu panggang ini memang enak, aku sudah bertahun-tahun nggak makan paha ayam panggang yang begitu enak. Bagaimana cara kamu memanggangnya?" Pria tua itu terus berbicara dan penuh dengan pujian hingga Wira menjadi tertegun sejenak, lalu membuka matanya dan melihat ke arah pria tua itu. "Pak tua, Anda." Wira terkejut karena merasa keadaan mental pria tua itu sepertinya berubah. Dia langsung berkata, "Pak tua, Anda sudah kembali normal." Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. "Nggak selalu seperti ini juga. Mungkin karena belakangan ini giziku terpenuhi, jadi pikiranku menjadi lebih jernih di malam hari. Tapi, aku nggak berani jamin akan seperti ini berapa lama, jadi aku ada satu pertanyaan untukmu sekarang." Wira mengedipkan matanya dan buru-buru berkata, "Pak tua, Anda tanya saja. Asalkan saya tahu, saya akan memberitahumu." Bab 1401. Tanpa ragu sedikit pun, pria tua itu segera berucap, "Beritahu aku tujuanmu datang kemari dan siapa kamu." Wira tertegun sejenak, lalu membalas, "Pak tua, ini bukan satu pertanyaan. Ini dua pertanyaan yang digabungkan olehnya menjadi satu. Apa pria tua ini sedang mengerjainya?" "Diam, kamu harus menjawab jujur kalau berada di sini. Hal ini sangat penting," ujar pria tua itu dengan serius. Mendengar ini, Wira tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, pria tua ini kadang sadar kadang tidak. Mungkin, dia akan melupakan Wira sebentar lagi. Wira merasa pria tua ini belum tentu bisa mengingat ucapannya, bahkan belum tentu paham. Jadi, tanpa ragu sedikit pun, dia menyahut, "Namaku Wira, aku dari Dusun Darmadi. Aku sudah bertani sejak kecil dan pernah lolos ujian. Aku sudah punya istri, kehidupanku sangat bahagia." Sesudah mendengar perkenalan ini, pria tua itu termangu. Dia bertanya, "Heh, kamu bertani sejak kecil, kamu bukan orang sekte langit atau sekte gunung?" Pertanyaan pria tua ini lagi-lagi membuat Wira terkejut. Pria tua ini tahu tentang kedua sekte itu. Apakah itu artinya dia sudah sadar? "Bukan, aku juga baru tahu ada hal seperti itu di dunia ini," jawab Wira dengan jujur. "Teknik bela dirimu ini hebat juga, jelas bukan teknik biasa.
Kalau tebakanku nggak salah, namanya seharusnya teknik matahari besar. Benar begitu, tanya pria tua itu lagi. Wira pun terkesiap. Astaga, Pak Tua, kamu tahu hal ini. Yang memberiku kitabnya memang bilang namanya teknik matahari besar. Wira tidak merahasiakan apapun. Pria tua itu sudah tahu semuanya sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan. Pria tua itu tertawa mendengarnya. Sebelum menjadi gila, aku tahu semuanya. Tapi, Wira, fondasi yang kamu punya kurang bagus. Terlihat jelas bahwa kamu bukan berlatih sejak kecil. Tapi, kamu termasuk berbakat karena bisa berlatih teknik matahari besar. Selain itu, potensi dari teknik ini sangat tak tertandingi. Hanya ada beberapa orang yang berhasil mempraktikkannya, semuanya adalah jenius berbakat. Sekarang waktunya kamu memberitahuku tujuan kedatanganmu. Wira menjawab dengan jujur, aku sedang berlatih. Bulan pertama, aku pergi ke bangsa Kuta untuk melatih fisikku. Bulan kedua, aku kemari, katanya untuk belajar gerakan aneh itu. Kalaupun gagal menguasainya, setidaknya harus bisa sedikit. Pokoknya aku harus bisa teknik tubuh atau kekuatan besarku akan sia-sia. Pria tua itu pun mengangguk. Dia membalas, kamu benar. Kekuatan harus didampingi kecepatan. Nggak ada gunanya kuat kalau nggak bisa menghajar lawan. Sejak zaman dulu, kecepatan sangatlah penting saat bertarung. Kalau begitu, biar kutanya dulu, kenapa harus datang ke tempatku ini? Atau lebih tepatnya, kenapa kamu mau berlatih? Tanya pria tua itu lagi. Wira menghela napas dan menjawab jujur, bukan karena apa-apa. Satu temanku punya fisik bulan dingin, jadi aku berlatih teknik matahari besar untuk membantunya menyingkirkan hawa dingin itu. Pria tua itu sontak terkejut. Dia bertanya, kamu berlatih demi seorang teman. Selain itu, apa kamu tahu makna teknik matahari besar bagi seluruh sekte? Bab 1402. Teknik matahari besar ini jelas sangat bernilai bagi mereka. Banyak yang akan mengincarmu atau berwaspada terhadapmu. Kamu mungkin akan mati. Jadi, kamu yakin ingin berkorban sebesar itu hanya demi seorang teman? Tanya pria tua itu. Wira tersenyum, lalu mengedikkan bahu sembari menyahut, aku memang selalu memperlakukan teman dengan baik. Aku akan berusaha membantu mereka yang butuh bantuan. Selain itu, aku juga ingin melihat seperti apa dunia persilatan. Makanya, aku memilih untuk berlatih. Petik 2. Jawaban Wira membuat mata pria tua itu sontak berbinar-binar. Pemuda ini memiliki kesetiaan dan keberanian, sungguh luar biasa. Bagus, kamu jauh lebih baik daripada mereka yang munafik, puji pria tua itu sambil menatap Wira dengan puas. Pak Tua, karena kamu sudah sadar, apa bisa mengembalikan paha ayam itu kepadaku? Aku sudah nggak makan daging berhari-hari, ujar Wira segera. Pria tua itu mendengus dingin dan membalas, aku sudah mengambil paha ayam ini, mana mungkin dikembalikan lagi. Begitu mendengarnya, Wira ingin sekali menangis. Dia susah payah mendapatkan paha ayam itu, bahkan memanggangnya secara diam-diam. Alhasil, malah diambil oleh orang lain. Hatinya sungguh hancur. Wira menghela napas sebelum bertanya, kalau aku memanggang daging lagi, apa kamu akan merebutnya dariku? Wira merasa agak cemas. Dia sudah tidak makan daging berhari-hari. Manusia harus makan daging, apalagi dia berlatih setiap hari. Dia butuh energi. Hahaha, kamu ini, ya, aku nggak akan merebutnya darimu. Aku juga merasa malu karena sudah makan makananmu beberapa hari ini. Begini, aku nggak akan membuatmu rugi, aku akan membalas kebaikanmu ini, sahut pria tua itu. Wira pun terkejut mendengarnya. Apakah pria tua ini ingin mengajarinya teknik tubuh itu? Dia buru-buru mengangguk menyetujui. Terima kasih, Pak Tua. Kemudian, pria tua itu tertawa dan berkata, cepat berlutut, terima aku sebagai gurumu. Aku akan mewarisi teknik awan kepadamu. Wira terperangah. Berguru, ini raut wajah Wira tampak getir. Bukannya dia tidak ingin menjadi murid pria tua ini, tetapi tidak menyukai upacara seperti ini. Kenapa? Nggak mau. Asal kamu tahu, ini teknik andalanku. Kalau kamu bukan muridku, aku nggak mungkin mewarisinya kepadamu, ujar pria tua itu dengan kesal. Wira pun menghela napas dan merasa tidak berdaya. Namun, dia sangat ingin mempelajari teknik awan sehingga hanya bisa mengangguk dan berlutut. Baiklah, terima hormatku ini, guru, ucap Wira sambil bersujud dengan sopan. Melihat ini, pria tua itu pun memapah Wira dan berlinang air mata. Akhirnya, aku punya murid. Cepat berdiri, muridku. Sikap pria tua ini membuat Wira merasa heran. Dia bisa merasakan pria tua ini sangat bersemangat. Bab 1403. Wira awalnya tidak mengerti, akan tetapi, setelah dipikir-pikir, mungkin pria tua ini sangat ingin menerima murid selama ini. Itu sebabnya, dia menjadi sangat emosional karena bertemu murid yang sesuai keinginannya. Wira bertanya dengan penasaran, guru, kenapa kamu memilihku? Jangan-jangan karena kamu telah makan banyak makanan lezat beberapa hari ini. Namun, jika benar seperti itu, mungkin pria tua ini sudah punya murid yang tak terhitung jumlahnya. Pria tua itu terkekeh-kekeh, lalu menimpali dengan tenang, alasannya sederhana.
Pertama karena kamu anak baik dan setia kawan, aku sangat suka. Kedua karena kamu punya nyali besar dan tegas. Ketiga karena kamu bukan anggota Sekte Langit atau Sekte Gunung, teknik matahari besar itu juga bukan milik mereka. Teknik ini adalah warisan Sekte Insan setelah hancur. Tidak ada yang sanggup mempelajarinya. Wira tertegun mendengarnya. Sekte Insan, sekte macam apa ini? Dia bertanya, Guru, masih ada Sekte Insan. Apa sekte ini sama dengan Sekte Langit dan Sekte Gunung? Pria tua itu tertawa, lalu menyahut, Sekte Insan jelas kalah dari mereka. Seluruh Sekte Insan, hanya ada satu orang. Wira sungguh tercengang. Satu orang, ini tidak bisa disebut sebagai sekte. Padahal nama sekte ini terdengar begitu keren, konyol sekali. Satu orang saja, ini, ucap Wira yang keheranan sekaligus terkejut. Sekte Langit dan Sekte Gunung punya kemampuan luar biasa serta banyak anggota. Sekte Insan ini memang hanya satu orang, tapi dia adalah yang paling kuat di dunia ini. Tugasnya bukan mengurus masalah duniawi, melainkan memantau Sekte Langit dan Sekte Gunung. Siapapun yang berniat jahat dan terlibat dengan dunia fana hanya akan mati. Itu sebabnya, dengan eksistensi Sekte Insan, Sekte Langit dan Sekte Gunung baru bisa hidup damai selama bertahun-tahun. Tapi, Sekte Langit dan Sekte Gunung nggak tahan lagi, tidak ada yang ingin terus dipantau atau dikendalikan oleh seseorang. Itu sebabnya, Sekte Insan pun binasa. Apalagi saat tahu yang mengendalikanmu hanya satu orang, beberapa orang pasti akan mengambil tindakan. Ketika menjelaskan panjang lebar, ekspresi pria tua itu tampak sedih. Wira pun merasa heran, jadi bertanya, Guru, kamu bukan dari Sekte Insan, kan? Pria tua itu tertawa dan menjawab, tentu saja bukan, tapi kakekku iya. Ratusan tahun lalu, kakekku masih kuat. Dia yang memantau Sekte Langit dan Sekte Gunung, tapi akhirnya terluka parah dan dibunuh mereka. Ayahku juga terluka parah. Dia menyembunyikanku, lalu mewarisi semua keterampilannya padaku, kecuali teknik matahari besar itu, karena aku nggak bisa menguasainya. Setelah aku tumbuh besar, orang-orang tahu aku dari Sekte Insan. Bagaimanapun, Sekte Langit dan Sekte Gunung berwaspada terhadap kami. Jadi, setelah pertempuran itu, aku hampir tewas. Aku pun nggak tahu kenapa masih bisa hidup dan berada di sini, jelas pria tua itu. Wira tidak menyangka akan ada kisah seperti ini. Guru, apa kamu kenal Hasto Lioris? Tanya Wira. Lagi pula, Hasto yang membawanya untuk berlatih. Pria tua itu tersenyum mendengarnya. Bab 1404. Aku nggak kenal Hasto, tapi tahu keluarga Lioris. Keluarga mereka berteman baik dengan ayahku. Pantas saja, aku bisa hidup sampai sekarang. Ternyata, karena bantuan mereka, ujar pria tua itu sembari tersenyum mengejek diri sendiri. Muridku, aku mungkin akan menjadi gila di siang hari. Tapi, aku akan mengajarimu teknik awan di malam hari. Selesai mengatakan itu, pria tua itu mulai mengajari Wira. Totalnya ada 9 langkah. Dengan kultivasimu yang sekarang, kamu hanya bisa mempelajari langkah pertama, yaitu langkah eksplosif. Pusatkan kekuatan pada kakimu, lalu menyerbu ke depan. Tapi, ini bukan ledakan biasa. Ini lembut, tapi juga kuat. Lihatlah, jelas pria tua itu. Kemudian, pria tua itu mendemonstrasikannya untuk Wira. Sosoknya sontak berkelebat, tetapi tidak ada suara sedikit pun. Ini langkah eksplosif, tanya Wira. Jelas-jelas tidak ada ledakan apapun, yang ada hanya kesunyian. Saat berikutnya, pria tua itu kembali, lalu tersenyum dan menyuruh Wira menyentuh tempat yang diinjaknya barusan. Begitu tangan Wira menyentuh tanah, tiba-tiba tanah tersebut runtuh dan memperlihatkan lubang yang dalam. Kekuatan ledakan itu akan menghabiskan energimu. Jadi, cara terbaik adalah mengurangi kekuatan ledakan untuk mendapatkan kecepatan paling mengerikan. Pria tua itu menjelaskan semua langkah kepada Wira, tetapi Wira masih belum bisa menguasai yang lain karena kultivasinya yang rendah. Meskipun begitu, Wira tetap mengingatnya dengan baik dan akan berlatih di kemudian hari. Dia pun mulai mempraktikkan langkah eksplosif, tetapi hasilnya berbeda dengan si pria tua. Langkah Wira selalu mengeluarkan suara ledakan sebelum dirinya menerjang ke depan. Namun, Wira tidak terburu-buru dan terus berusaha menyempurnakan teknik ini. Hanya saja, dia harus berlari tanpa henti di siang hari karena mengejar gurunya yang menggila. Wira bukan hanya memanggang daging untuk pria tua itu, tetapi juga mencari obat-obatan di hutan ini. Dia tahu bahwa gurunya mengalami cedera otak sehingga diam-diam membuatkannya ramuan. Meskipun tidak menjamin bisa sembuh, setidaknya Wira berharap gurunya bisa makin sadar. Dalam sekejap, setengah bulan lebih telah berlalu. Langkah eksplosif Wira tentu makin hebat. Setiap langkah yang dibuatnya hanya menimbulkan suara ringan, seperti ada yang tergelincir. Selain itu, 95% tenaganya ada pada kaki dan hanya 5% yang diserap tanah. Hebat, Wira, langkah kakimu makin cepat. Kamu memang jenius. Sayangnya, kultivasimu terlalu rendah. Tapi tenang saja, kamu seharusnya bisa menerobos asterik awal sebentar lagi, ujar pria tua itu. Kini, Wira sudah mencapai tahap atas. Menerobos asterik awal hanya masalah waktu baginya.
Wira pun yakin dirinya bisa berhasil dalam 3 bulan. Perkembangan pesat ini sungguh luar biasa. Asal tahu saja, hanya segelintir orang yang memiliki pencapaian seperti ini di dunia persilatan. Bab 1405. Selama setengah bulan terakhir, Wira berlatih langkah eksplosif setiap hari. Perkembangannya sangat pesat, kecepatannya mengalami banyak peningkatan. Wira bahkan bisa menggunakannya di atas ranting pohon. Besok adalah hari ke-30, Wira tahu dirinya sudah harus pergi. Meskipun pria tua ini selalu menggila pada siang hari, dia akan normal pada malam hari dan mengajarinya teknik awan dengan sungguh-sungguh. Hal ini membuat Wira sangat tersentuh. "Guru, kamu mau pergi bersamaku atau tetap tinggal di sini?" tanya Wira. Pria tua itu tersenyum sambil menjawab, "Tentu saja di sini, memangnya apa yang bisa kulakukan di luar sana? Selain itu, jangan beritahu siapapun tentangku, termasuk Hasto." "Paham." Meskipun tidak memahami tujuan gurunya, Wira tetap mengangguk dan mengiyakan. "Aku mengerti, Guru." Pria tua itu pun terkekeh-kekeh dan berucap, "Wira, kini kamu sudah terlibat dalam kekacauan ini. Kamu mungkin gak akan mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, aku ingin mengatakan bahwa jalanmu akan sangat sulit. Kamu mungkin akan menjadi musuh Sekte Langit dan Sekte Gunung." Wira menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah memikirkan ini. "Guru, aku nggak pernah berpikir seperti itu. Kalau hari itu benar-benar tiba, aku akan berusaha melindungi keluargaku." Pria tua itu pun menatap Wira dengan sorot mata kagum. Dia menyahut, "Aku mengerti, kamu lebih memilih bermusuhan dengan seluruh dunia demi keluargamu. Bagus, bagus sekali." Pria tua itu tersenyum dan tidak berbicara lagi. Hanya saja, tatapannya telah menunjukkan semuanya. Wira tiba-tiba bertanya, "Guru, aku masih belum tahu namamu. Apa sudah boleh memberitahuku?" Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung sesaat, dia menjawab, "Sepertinya nggak ada yang tahu namaku, bahkan aku sendiri sudah hampir lupa. Namaku Nagendra Sanusi, jangan beritahu siapapun. Mungkin suatu hari, kamu akan mendengar nama ini." Nagendra Sanusi, nama yang keren. Wira mengangguk dan berucap, "Guru tenang saja, aku nggak akan memberitahu siapapun tentang dirimu. Setelah kembali, aku pasti akan memikirkan cara untuk menyembuhkanmu." Ketika melihat Wira begitu percaya diri, pria tua itu pun tertawa. "Hahaha, aku akan menunggumu. Kamu akan pergi besok, jadi aku kembali dulu." Selesai mengatakan itu, si pria tua langsung berubah menjadi cahaya dan meninggalkan tempatnya. Wira menatap cahaya tersebut, bertekad akan membantu gurunya untuk pulih. Keesokan pagi, Wira pun pergi. Dia tidak memberitahu siapapun tentang semua yang terjadi. Hasto sendiri pun tidak banyak bertanya. Hasto telah melihat segigi apa Wira, begitu juga dengan peningkatannya. Dia merasa gembira akan hal ini. "Wira, sekarang kamu sudah menguasai teknik tubuh dan sudah punya kekuatan. Kamu hanya kurang satu hal, tahu apa itu?" tanya Hasto sambil tersenyum. Wira menggeleng dan bertanya balik, "Apa?"